Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam materi karakter building, membentuk karakter. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting, sangat fundamental dalam hidup kita secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Karena salah satu yang sangat menonjol dalam suatu bangsa negara yang maju adalah karena karakter dari rakyatnya. Karena itu pembentukan karakter hidup yang baik itu merupakan sesuatu yang sangat urgent, mendesak, tapi juga itu sesuatu yang sangat penting. Hari ini secara khusus kita belajar karakter mengenai penundukan diri atau karakter tunduk. Ini sangat penting dalam hidup kita, dalam bergereja, bermasyarakat, dalam berorganisasi, ataupun sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik. Kita perlu ada penundukan diri. Dan ini karakter yang harus dibangun dari suatu kebiasaan yang memang membiasakan diri untuk menundukkan diri. Maka saya percaya ketika kita memiliki karakter penundukan diri kepada wewenang yang di atas, kepada orang-orang yang punya otoritas, ketika kita belajar menundukkan diri, maka saya percaya kita sedang membangun suatu karakter yang sangat baik untuk perjalanan hidup kita ke depan. Setidaknya ada beberapa lembaga yang saya percaya Tuhan membuatnya, Tuhan mengaturnya. Yang di situ kita belajar untuk membangun karakter penundukan diri. Apakah itu lembaga pemerintahan kah, ataupun gereja, keluarga, sekolah, ataupun perusahaan, organisasi di mana kita ada, kita belajar untuk menundukkan diri. Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa ketundukan kita dalam lembaga apapun di dunia ini haruslah selaras dengan hukum Kristus yang adalah kepala dari segala sesuatu. Hal yang pertama yang kita perlu melihat dalam hubungan dengan penundukan diri adalah mengapa kita harus tunduk kepada wewenang di atas. Kenapa kita harus tunduk kepada orang-orang yang punya otoritas di atas kita atau pimpinan kita. Kenapa harus tunduk? Alasan pertama karena penundukan diri adalah bagian dari ibadah. Jadi kenapa kita harus belajar untuk submission, tunduk kepada otoritas, kepada wewenang yang di atas? Karena penundukan diri adalah bagian dari ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ada janji Allah. Karena di firman Allah kita akan sering menemukan perintah Allah kepada kita untuk menundukkan diri. Allah memerintahkan kita untuk tunduk taat kepada orang tua. Untuk taat kepada suami, taat kepada pemerintah. Ketaatan itu artinya ketundukan kita untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh wewenang atau otoritas yang ada di atas kita. Jadi penundukan diri itu bagian dari ketaatan kita, dan ketaatan itu adalah bagian dari ibadah kita. Yang kedua, kenapa kita harus tunduk? Karena ketundukan itu akan membuat ada keteraturan
dan dalam keteraturan itu akan menimbulkan kedamaian. Kita bisa bayangkan kalau bawahan-bawahan semua yang bekerja itu tidak tunduk kepada wewenang yang di atas, semua akan jadi pemimpin, pasti di situ akan tidak ada keteraturan, dan kalau tidak ada keteraturan, pasti di situ akan tidak ada kedamaian. Tapi sebaliknya ketika kita tunduk, maka disitulah akan ada keteraturan, dan dalam keteraturan itu akan muncul damai sejahtera di situ. Makanya dalam seperti Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Roma 13 ayat 1, taat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Efesus 6 ayat 5 sampai 8, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia. Itu ayat menunjukkan bahwa betapa pentingnya ketundukan itu. Karena itu akan menciptakan keteraturan, dan ketika ada keteraturan di situ ada damai sejahtera, dan ketika ada damai sejahtera pasti akan menimbulkan semangat kerja di dalam kehidupan kita sebagai pegawai, ataupun kita sebagai apapun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai guru, dosen, akan menciptakan keteraturan dan kedamaian itu. Alasan yang ketiga kenapa kita harus membangun karakter penundukan diri, karena ada kekuatan besar di dalam penundukan diri. Yesus menjelaskan kepada orang Farisi bahwa jika kerajaan iblis terpecah-pecah, artinya roh-roh jahat tidak tunduk kepada iblis sebagai pemimpin mereka, maka kerajaan iblis itu tidak akan bertahan lama. Prinsip ini juga berlaku bagi kelompok lainnya, baik itu di pemerintahan, di gereja, perusahaan, maupun dalam sebuah rumah tangga. Karena itu ketaatan kita kepada otoritas, kepada pimpinan, itu menolong kita untuk membangun suatu kekuatan besar. Amsal 11 ayat 14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi kenapa kita harus bangun karakter penundukan diri? Karena ada suatu kekuatan besar di dalam penundukan diri. Alasan yang keempat, penundukan diri itu melatih penguasaan diri kita, self-control kita. Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi ketundukan kita bagian dari ketaatan kita itu melatih untuk penguasaan diri. Yang kelima, ketundukan bukan hanya melatih penguasaan diri, tapi juga melatih menyalipkan keinginan, perasaan, dan kedagingan kita. Keinginan-keinginan daging kita, hawa nafsu kita itu perlu disalipkan. Dan penundukan diri itu menolong kita dalam melatih kita untuk menundukkan semua hawa nafsu kita, keinginan-keinginan daging, karena keinginan-keinginan daging kita bertentangan dengan firman. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yang keenam, mengapa kita harus memiliki karakter penundukan diri? Karena penundukan diri itu membentuk hati yang taat. Jadi hati yang taat itu dibentuk dari karakter yang mau senantiasa tunduk. Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi penundukan diri itu
membentuk hati kita menjadi hati yang taat. Yang terakhir, kenapa karakter penundukan diri itu penting? Karena itu membentuk kerendahan hati kita. Belajar menjadi orang rendah hati itu belajar dari ketundukan itu. 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Jadi itu membentuk kerendahan hati kita. Hal yang berikut yang kita akan lihat adalah bagaimana menumbuhkan penundukan diri. Karena ini karakter yang penting yang perlu kita asah, kita bentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, maka kita perlu menumbuhkan penundukan ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan penundukan diri? Atau bagaimana caranya supaya kita memiliki karakter penundukan diri itu? Yang pertama lewat pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang beriman, pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus Kristus itu sangat mempengaruhi gaya hidup kita, termasuk mempengaruhi karakter hidup kita. Matius 3:15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Markus 14 ayat 36 katanya, "Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Jadi kita hanya bisa menumbuhkan penundukan diri itu salah satunya adalah lewat pengenalan kita akan Allah, akan Tuhan. Kalau kita mengenalkan, pasti kita akan selalu berhubungan, berkomunikasi. Ketika kita bergaul akrab karib dengan Tuhan, dengan Allah kita melalui Yesus Kristus, melalui pembacaan firman, melalui ibadah, melalui renungan, maka di situ akan terjadi transfer karakter, akan ada kesamaan karakter di situ. Jadi penting sekali untuk menumbuhkan penundukan diri melalui pengenalan akan Kristus. Yang kedua, lewat firman Tuhan. Jadi penundukan diri kita juga dibangun lewat kebenaran firman. Makanya membaca firman, mempelajari firman, mendengarkan firman, membagikan firman, merenungkan firman, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena lewat firman Tuhanlah kita bisa belajar membangun apa yang namanya penundukan diri itu. Karena firman Allah itu kan bermanfaat. 2 Timotius 3:16, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu manfaat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan juga membentuk kita untuk penundukan diri. Yang ketiga, cara membangun penundukan diri lewat kegagalan-kegagalan kita. Bila dengan cara yang baik kita tidak juga mau menundukkan diri kepada orang yang berwenang di atas kita atau kepada Allah, maka Allah akan mengizinkan kegagalan-kegagalan. Jadi kegagalan-kegagalan kita seringkali dipakai Tuhan supaya kita tunduk, membangun karakter penundukan diri. Mazmur 107 ayat 10 sampai 12, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Jadi seringkali kegagalan, pergumulan hidup dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita secara khusus dalam hal penundukan diri. Yang keempat, lewat hajaran. Bila dengan kegagalan hati kita tetap juga keras, maka Allah dapat menggunakan hajaran.
rotan untuk membuat kita menjadi tunduk kepada orang yang berwenang di atas kita. Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi Tuhan seringkali menghajar kita supaya kita tunduk. Itu 4 cara dalam membangun penundukan diri. Yang berikut kita melihat hambatan. Ada beberapa hambatan, ada beberapa penghalang yang membuat kita susah membangun apa yang namanya penundukan diri itu. Ada beberapa hambatan. Yang pertama karena kesombongan. Kesombongan kita seringkali membuat kita tidak bisa membangun karakter penundukan diri. Karena itu kita selalu belajar dan berusaha supaya kita tidak termasuk dalam bilangan orang yang sombong di mata Tuhan. Tapi sebaliknya kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Yang kedua, yang seringkali menghambat penundukan diri adalah roh yang tidak mau diajar. Kalau Amsal 17 ayat 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Jadi seringkali karena kebebalan kita, kebodohan kita, maka menghambat kita untuk membangun apa yang namanya penundukan diri itu. Yang ketiga, yang menjadi penghambat untuk penundukan diri adalah kecenderungan untuk memerintah. Seringkali dalam diri kita seperti sudah tertanam kecenderungan untuk kita menjadi pemimpin, untuk mau memerintah. Dan kecenderungan itulah yang seringkali menghambat kita, menghalangi kita dalam pembentukan karakter penundukan diri itu. Jadi kita proporsional. Kalau Tuhan beri kita kesempatan untuk jadi pemimpin, ya kita puji Tuhan. Tapi kita secara proporsional. Tapi kalau ada orang lain yang diberi Tuhan kepercayaan untuk jadi pemimpin, ya kita belajar untuk rela menerimanya dan menundukkan diri di bawah kepemimpinannya. Yang keempat, sifat memberontak terhadap otoritas yang di atas. Seringkali kita punya sifat itu, yang senantiasa mau memberontak. Kita ingin sendiri, kita ingin tidak ada aturan, kita ingin kita tidak diperintah, kita maunya memerintah. Ini seringkali menghambat dalam hal penundukan diri. Yang kelima, kecewa. Kekecewaan kita terhadap pimpinan, terhadap perusahaan, atau terhadap lembaga di mana kita bekerja, seringkali itu menghambat. Sehingga kita berontak kepada otoritas terhadap aturan-aturan yang ada. Karena kekecewaan kita. Karena itu kita belajar supaya kita tidak menjadi orang yang kecewa. Ataupun kalau ada kekecewaan kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk menghilangkan rasa kekecewaan itu. Yang terakhir kita akan melihat soal hasil, akibatnya. Manfaatnya bagi kita bila kita memiliki karakter penundukan diri. Yang pertama membawa kepada pengudusan. Ketika kita selalu belajar dan terus berusaha membangun karakter penundukan diri, hasilnya membawa kita kepada pengudusan, membawa kita kepada suatu hidup yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan firman-Nya. 1 Petrus pasal 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Hasil dari penundukan diri membawa kita kepada kekudusan. Yang kedua, penundukan diri juga mendatangkan keselamatan. Ibrani 5 ayat 8-9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi
bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi penundukan diri itu mendatangkan keselamatan bagi kita, secara khusus keselamatan di dunia ini, bukan di sorga. Yang ketiga, hasil dari penundukan diri, membentuk karakter. Dengan belajar menundukkan diri kepada wewenang yang di atas kita, karakter kita akan dibentuk dan disempurnakan. Kita akan menjadi lebih rendah hati, kita akan menjadi lebih bisa menguasai diri, menyalipkan keinginan daging, dan kita akan memiliki hati yang taat. Jadi penundukan diri itu karakter dan juga membentuk karakter yang lain. Yang keempat, hasil dari penundukan diri adalah menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika kita belajar menjadi orang yang tunduk kepada otoritas terhadap wewenang yang di atas, itu membuat nama Tuhan dimuliakan. Roma 16 ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Karena itu memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus, maka kita belajar untuk membangun karakter penundukan diri itu. Jadi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita terus membangun karakter hidup kita yang baik. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai guru, kita belajar untuk mentransfer karakter, bukan hanya transfer knowledge, tapi juga transfer karakter sehingga siswa-siswi yang dipercayakan Tuhan kepada kita bisa membentuk karakter mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang sukses di masa-masa yang akan datang. Demikian materi kita soal karakter building secara khusus penundukan diri. Saya percaya dan berharap materi ini menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam materi berikutnya.